Tapi alhamdulillah nggak kebablasan tidur banyak gitu, karena tidurnya udah dicicil di lokasi sedikit-sedikit. Tidur maghrib, break isoma, buka puasa, setelah makan tidur sebentar, tidur di ruang AC dengan sangat dinginnya di studio sampai terpulas-pulas gitu. Di ruang make up kostum dilewatin orang-orang, ditutupin wajah, ditutupin sama sweater gitu, sama cuek banget sampai kelihatan sangat pulas gitu. Terus pulang sampai ke rumah itu numpang teman sampai Pasar Rebo. Besok mulai syuting lagi kalau jadi sih, kalau tidak ya tidak. Tapi ya namanya pekerjaan adalah sebuah penghargaan hidup ya kan, geng. Ya disyukurin aja, ada disyukurin, enggak juga ya alhamdulillah. Selagi rezeki masih mengalir dari manapun ya alhamdulillahin aja lah. Allah maha baik ya kan, tahu siapa kita. Jadi ini mau rescue kucing yang kemarin dijadikan properti, geng. Jadi aku nggak tunjukin ke kalian adegannya sih, ada sih beberapa video. Jadi aku syuting pakai kucing propertinya gitu, binatang. Agak repot sih, tapi kucing itu kayaknya masih bayi gitu dan butuh pertolongan. Aku kepikiran sampai nangis semalam. Numpang teman, namanya numpang ya kan, kalau kata yang punyanya jangan dibawa ya ngikut. Akhirnya nggak dibawa, tapi perasaan tuh sedihnya minta ampun. Ya nangis tuh seguk ya, gimana ya namanya gue sama kucing seperti anak. Jadi kayak nggak bisa ninggalin gitu, padahal kan dia udah ngejar gue, kayak cocok sama gue, kayak pengen diadop gitu. Sementara lokasi jauh banget, Bintaro. Tapi gue tetap nekat. Hari ini gue akan datengin dia, memastikan dia baik-baik aja apa tidak di sana. Kalaupun memang harus gue bawa pulang ke sini, gue bawa. Set mobil serem banget menepinya. Gue nggak bisa lewat bang, coy. Harus mepet-mepet. Belum tahu lokasi di mana besok. Yang jelas Pak Gusti Tanjung nyuruh gue buat masuk besok lagi. Ya itulah yang disyukuri hari ini, adalah badan berasa kayak fit banget gitu. Padahal tidur baru sedikit. Tidur gue baru beberapa jam doang, dari sebelum subuh sampai sholat subuh kelewat. Bangun-bangun jam 8 atau ya jam setengah 9. Tapi badan udah enak gitu kan, nggak bisa tidur lagi. Mengalah aja deh, kita mepet nih pohon asem, kita mepet. Sini walaupun kampung tapi kencang-kencang kendaraannya, mengalahkan kendaraan di kota-kota besar. Bekasi nggak secepat ini kan. Kita lihat warung si Ami sambil nunggu aku. Aneh, kursinya cuma satu. Mi, payung tes dibikin. Nun ya Mi. Tukang bakso siang-siang dia dagang mah ya? Puasa-puasa oh kadang. Maksudnya dagang mah tetap jalan, puasa-puasa nuntun. Ini suasana Kelapa Nunggal. Mami gelis amat pakai bedak. Ente gelis, enggak.
Pasti bedakna pipa. Ini desa Bojong yang jadi gue kalau pesen Gojek aplikasinya ya kelurahan Bojong ini, kantor desa Bojong ini. Kalau enggak ya nggak dapet apa kampung apa Rawaragas tuh yang RT 12 ya kalau nggak salah, RW 6 itu nggak ketemu. Tuh orang udah pada nyiapin buat jualan gitu padahal belum asar, baru zuhur. Ami juga jualan kolak yang enak kayak, tapi gue nggak bisa bawa makanan loh, masih jauh. Jadi gue ngabuburit nih ke kantor SAM memastikan si bocah kecil yang lucu banget, gemoy hitam gitu tapi gemoy, gue kepikiran dia diikat kemarin buat syuting gara-gara dia nggak bisa diem, namanya juga kucing aktif ya mana bisa gitu disuruh diem, sutradara gue nyuruh diikat, kasihan gue nggak tega. Aduh pokoknya gimana gitu. Syuting sama binatang itu serba salah, ribet banget, apalagi cuma kucing. Itu kucing kecil mah, kalau kucing gede coba. Dulu gue sempat syuting sama binatang apa ya yang sempat dapat teguran, dilempar-lempar gitu, akhirnya dapat teguran suruh denda 100 juta sama departemen perlindungan hewan gitu. Zaman Aladin zaman dulu. Makanya menurut gue sih para penulis tuh nggak usah melibatkan binatang-binatang lah dalam senarionya. Orang-orang aja sih. Ribet geng, kita di lapangan setengah mati syuting. Itu nunggu angkot menuju Cibinong, ini belum lewat-lewat angkotnya. Tuh lontong Ami. Makanan Ami tuh enak-enak, lontongnya aja kayaknya enak banget, belum sambal kacangnya itu. Sambal kacangnya sama nasi uduk sama, pedesnya enak, gurih. Nah, angkotnya malah ke arah sana. Sampai Bintaro maghrib ini masih, tapi gua masih sempat bisa pulang. Kan besok syuting juga belum tahu di mana lokasinya. Mudah-mudahan mah kalau bisa mah gua hari ini langsung caw ke Jakarta ya. Langsung syuting ya, tapi kan belum jelas di mana lokasi. Buat memastikan si kitty hitam itu bye-bye aja geng. Jadi gue tuh kepikiran sambil bawain dia makanan. Tuh lontong sudah tersedia sama kolak. Ami udah bikin kolak kan. Angkot kalau ditungguin lama, apalagi udah siang, jadi ramainya tuh pagi, dia sekitar jam 8, 9, 10 sampai sebelum zuhur. Tapi kalau udah zuhur aduh, ya belum ada yang nongol, baru kesana satu tadi. Semalam naik Gojek murah banget, 20.000 dari Cilengsi. Itu pun gue tadinya mau naik ojek biasa karena harganya mau dia 20.000 gitu kesini. Udah gue bilang udah mesen Gojek nih. Abang-abang di jalanan tuh nggak semua jahat juga geng. Jadi gue lucu drama gitu kan, naik 121 dari Jalan Baru bareng sama asisten make up. Tuh angkot udah 2 lewat tapi kesini nggak ada. Sama Memet, turunlah gue di sana, di mana di Jalan Baru ke si Memet tuh ternyata perhatian sama orang-orang jalanan gitu loh. Dia makanan bekas di lokasi tuh dia bawa, dibungkusin sama Tupperware sama dia, dikasih ke para gembel pemungut sampah gitu. Gue mau sempet makan Indomie rebus gitu, ada cuangki juga, bakso gitu, dipakai Indomie kan enak banget tuh sambil nunggu. Tadinya gue mau hampir tergoda gitu, tapi gue mikirin ngantuk.
padahal enak banget kali ya makan cuangki, indomie gitu. Terus dramanya gini, sebelum gue naik kan gue tanya ongkos tuh, berapa ongkosnya ke Cilengsi pak gitu. Oh 15.000 neng, katanya biasalah, katanya tergantung orangnya. Oke lah, sebelum naik gue udah nanya kan 15.000. Oke, gue naik dong, duduk di depan sambil ya ngantuk-ngantuk gitu, sempet mau tidur nggak jadi. Terus gila lama-lama nggak jalan-jalan, mungkin ada 1 jam kali gue tungguin, ya nggak sih, waktu gue udah habis tuh 1 jam. Terus tiba-tiba minta nambah ongkos 20.000, ya gue nggak mau dong. Kalau lo mau nambah ongkos kenapa pas tadi aja, pas gue nanya gitu kan. Terus dia bilang 20.000 berangkat sekarang neng, ayo. Itu gue nggak waktu gue nggak kebuang. Ini kalau gue mau nambah ongkos waktu gue kebuang, buset deh, rugi banget gue gitu kan. Maksud gue ya udahlah, ongkos segitu aja toh, gue udah habisin waktu gue 1 jam buat nungguin lo gitu. Terus dia lama-lama luluh juga hatinya, udah bang kalau memang mau ongkos 20.000. Gue bukan nggak ada sih, maksud gue ngedidik ya, jangan dibiasain, semua supir-supir tuh suka begitu. Itu kan pengen untung doang, jadi kayak kagak besok aja ntar. Semua supir tuh kayak pengen menang sendiri. Wah gorengan anget enak banget. Bukan cuma angka 5.000-nya, tapi komitmennya gitu ya nggak sih gitu. Oke sih sebenarnya gue juga ya timbang buat goceng ya nambahin 5.000 lagi, tapi maksud gue udah lama nunggu nih. Terus sampai-sampai si bapak-bapak yang satu itu keluar dari mobil, gue tanya dong, pak kamu mana pak, kalau keluar kan jadi lama gitu proses penuhnya. Nggak taunya dia kayak dalam hati gue voice over aja gitu, ini orang belagu banget kalau mau cepet naik ojek. Nggak taunya kayak bener dia pesen Grab gitu. Terus dia jawab tuh pas gue tanya, abang mau kemana bang? Ya ini masih lama katanya gitu. Ya lama lah gue bilang dalam hati, cuma gue nanya aja, maksud gue mungkin para bapak-bapak itu pada ngerokok dulu kali ya di luar gitu, nungguin angkot jalan. Itu dramatis pulang malam tuh gitu geng gitu. Walau sebenarnya gue mampu sih bayar gojek, tapi buat apaan tuh, besoknya juga break gitu. Beda kalau besoknya syuting, pasti gue pesen gojek mau nggak mau gitu. Tapi kan besoknya gue break, nyantai aja udah sambil masih banyak waktu ini di jalan, break sekitar jam 12 kurang gitu. Karena scene-nya sedikit, walaupun begitu juga udah berasa lelah banget sih, namanya 3 hari ya. Itu juga selang sehari sih, istirahat sehari di rumah. Udah akhirnya gue sampai rumah, pesan gojek dari Cilengsi. Ya abang itu kayak luluh gitu. Ya udah neng katanya jangan berisik, tapi ya nggak apa-apa sih segitu. Bukan bang, saya sebelum naik kan saya nanya, saya bilang abang jawabnya 15, kalau dari awal abang bilangnya 20 nggak apa-apa. Saya bilang iya sih katanya. Gimana ya katanya buat nambahin bensin, ya semua juga punya konsekuensinya. Saya bilang saya juga harus nyambung gojek lagi bang, ya bilang ke rumah, kecuali rumah saya di pinggir jalan, nggak usah naik gojek lagi, pasti saya sanggupin sih segitu. Ya sih nggak apa-apa neng katanya, kalau udah biasa lah, bilang aja nggak ada. Cuma gue bukan nggak ada ya, maksud gue komitmen aja. Gue sih mohon maaf ada gitu, cuma masalahnya harus hitung-hitungan dong. Gue aja transport cuma dikasih 25.000. Terus pas gue berangkat itu gue naik gojek tadi tuh, barusan yang lewat suka nganter gue tiap hari, gue ke Cibinong aja udah gocap. Belum dari Cibinong naik kereta nggak gue itu. Amin ya. Salah berapa antara Cibinong ke Pondok Pinang kan melalui Tanah Abang gitu. Gue ke Tanah Abang dulu, saya capek banget kemarin sampai ke siang. Ya gue nggak ngitung-ngitung kayak gitu ya. Secara kalau memang 15.000 itu udah worth it deh. 15.000 nggak perlu siang nggak perlu malam. Harga itu nggak usah minta tentang malam, minta harga lebih. Nggak ada ceritanya. Bercermin lah dari angkot Cibinong yang 64, dia mau malam mau pagi sama aja ongkosnya. Oke, bye dulu, gue mau naik angkot, angkotnya udah ada.